tidak terasa besok sudah mau lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin. Puasanya aja baru sehari udah mau lebaran aja. Selamat menunaikan ibadah puasa Sobat Abi. Betul, yang sedang berpuasa semoga puasanya lancar. Gak apa-apa. Dosa. Dewi Persik itu kalau bulan puasa semakin cantik. Iya. Gue tahu pipi gue lagi bengkak sebelah. Semakin cantik, Gua bilang semakin gitu. segar. Aku cuma bilang Ya cantik. pokoknya kita itu tetap harus berbagi berkah, berbagi kebaikan. Betul. Mau dong berkahnya. Bulan baik, kita juga punya sesuatu yang baik ya buat sobat ambiar di rumah, berbagi buat sesama. Di pagi-pagi ambiar kita punya ambiar berbagi berkah. Caranya gampang banget. Buat kalian yang mau ikutan kuis bisa telepon ke nomor ini ya. 02179187711 untuk wilayah Jabodetabek. Atau ke 02179187700 untuk wilayah di luar Jabodetabek dengan menyebutkan passwordnya. Mau dong berkahnya. Karena banyak hadiah menarik untuk para pemenang. Ada air fryer, ada alat masak. Mas, ya bagus gitu caranya kalau syuting gue. Biar gak kelihatan. Dan juga ada TV dan masih Ya, banyak hadiah kata yang siapa? menarik yang lain. Kata kita. Oke. Ini hadiahnya nih banyak, kita kasih lihat dulu tuh. Makanya semuanya harus Ini ada ikut TV. kan. Banyak banget sini. Ada air Nih, fryer. yang hari ini ya, ini ya air fryer ya. Ini bisa menggoreng segala macam. Dari mulai menggoreng kentang, ayam sampai menggoreng masalah juga bisa tuh ya. Satu lagi. Bukan cuma menggoreng masalah tapi menggoreng obrolan-obrolan yang ada di pagi ini. Betul. Salah satunya adalah menggoreng pasangan artis Betul. yang lagi sama-sama berjuang untuk hidup yang lebih baik. Ini nggak boleh digoreng. Kalau ini justru kita tanya inspirasinya apa. Direbus. Boleh. Karena Iya. mereka pernah di atas, pernah di bawah. Bawah. Dan ditumis. Perjalanannya seperti apa kita akan lihat dulu. Siapakah mereka? Kita punya yang satu ini. Monggo. Beruntung aku kini dapatkan cintamu. Geger. Gary Iskak dan Richa Nafisa. Pasangan selebritis yang mendapatkan predikat pasangan paling kompak ini menjadi perbincangan netizen usai Gary Iskak membeberkan bahwa dirinya dan Richa sempat berada dalam masa-masa sulit. Bahkan, Gary pernah membiayai Richa hanya dengan uang puluhan ribu saja. Masih, jadi gue dulu pernah ngerasain sehari itu cuma 50.000. Pernah selama setahun. Iya, selama. Ya ampun, emang beneran sampai segitunya Mas Gary? Apa jangan-jangan cuma gimmick aja deh, biar dapet simpati netizen? Duh penasaran deh, cus Mas Gary, Karica, klarifikasi di sini. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Gary Iskak dan juga Rizka Iskak. Selamat pagi, mohon maaf ya, lahir dan batin, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa ya. Puasa ya. Alhamdulillah. Seger banget. Rindu Pagi-pagi sekali ya. kami. Iya. Mudah-mudahan lancar puasanya ya. Amin. Kalau tadi depan makan gorengan yang satu ya. Lu, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Ini sekarang kita pertanyaan mau serius-serius, ya bukan bercanda. Bulan puasa soalnya. Wah, bukan lebaran ini. Enggak, belum lebaran. Silakan boleh duduk buat Gary Iskak dan juga Silakan. sang istri tercinta ya. Di tengah. Di tengah Tetap ya, semangat dari dong, tamu di guys. tengah. Guys, tetap semangat dong kalau berpuasa. Oh iya, semangat dong. Semangat dong. Bisa banget dah. Ya Allah. Gary Iskak dan juga Rizka Iskak. Tadi tuh kita sempat lihat tuh di tayangan tadi, katanya bahwa kalian pernah mengalami sampai... Ah, bukan saya kali. Bukan ya? Bukan. Ya udah, terima kasih, selamat pagi, kita akan mulai minggu depan. Mengalami hidup penuh dengan kayak roller coaster. Naik, kadang turun, kadang naik. naik lagi, muter-muter. Iya kan naik turun Iya. kan. Masa guys, katanya pernah Gary itu ngasih uang sama istrinya cuma 50.000 satu hari. Masa sih Mas Gary, apakah Alhamdulillah betul? loh, itu Begitu seneng banget ya? loh dikasih daripada gue sama sekali enggak. Oh curcol ya ibu. Bener juga sih, bener juga nih. 50.000 lumayan loh. Bener sih. Iya. Tapi pernah tuh saat itu mengalami momen seperti itu ya? Pernah.
Alhamdulillah ya pernah sih, maksudnya ya lama, setahun kalau nggak salah. Itu karena apa Mas Gary bisa cuma ngasih 50.000? Nggak tahu ya, memang udah jalannya kali. Tapi nggak ada kerjaan atau gimana maksudnya? Ya nggak ada kerjaan, waktu itu memang pas lagi baru. Pandemi atau enggak? Bukan. Enggak, lama banget itu. Oh, lama banget. Udah lama. Iya. Udah pas lagi pandemi ya Kak? Bukan. Usia pernikahan keberapa masih ingat gak? Kapan ya, lupa ya. Udah lama banget. Udah lama. Udah awal-awal. Awal-awal nikah. Awal-awal Ketika pernikahan. Kakak dikasih segitu gimana perasaan Kakak? Alhamdulillah pada saat itu sih bersyukur kita masih bisa hidup. Iya. Jadi ya segitu ya dicukup-cukupin aja. Itu tuh udah punya anak apa belum? Udah. Oh. Udah berapa anak? Satu. 50.000 sehari. One day ya. Ngasihnya tuh per hari 50.000 atau langsung misalnya sebulan 1.500.000 atau gimana? Per hari aja segitu, dicukup-cukupin aja. Oke, 50.000 ya. Kita pengen tahu, ini pasangan selebriti loh. 50.000 untuk 3 kali makan. Enggak 3 kali makan juga sih. Maksudnya kan kalau makan tuh kita nggak tentu ya. Kadang dan anak pun masih kecil. Jadi ya pokoknya segitu tuh emang bener-bener Harus cukup lah intinya. harus cukup-cukupin Oke, aja. misalnya 50.000 dalam satu hari buat pasangan selebriti ini bisa makannya apa aja supaya sobat Ambiar di rumah tahu. Makan apa ya? Yang ada Kadang-kadang- aja sih. Iya, kadang-kadang 50 itu nggak habis. Ada aja orang yang ngasih. Iya. Jadi rezeki nggak ada yang tahu, betul, mau betul, yang tahu. betul. Jadi nggak selalu habis bisa 3 hari 4 hari. Masa? Itu 50.000 di luar dari beras apa sudah beli berasnya Mas? Udah semua itu. Oh, udah semua. Udah semua. Karena gini, kita kan nggak bisa lihat rezeki itu selalu materi ya. Betul. Orang itu orang baik. Bagus nih ceritanya. Bapaknya minta Bapak istri, bapak suaminya. Dia mau jadi host kayaknya deh. Bapak ya. suaminya. Iya, jadi kadang ada aja orang yang baik, kasih makanan, atau yuk kita makan bareng yuk, kayak gitu-gitu. Jadi ya kita nggak bisa menentukan bahwa nominal yang 50.000 itu cukup nggak sih? Maksudnya zaman sekarang tuh susah, bla bla segala macam. Tapi kita pada saat itu ya memang harus cukup-cukup. Oke, Rica kasih tahu dong 50.000 tuh apa aja menu makanannya biasanya? Menu makanannya. Yang umumnya. Steak, Saat itu. ada. Mana lagi 50.000? Aku tuh kan emang bukan tipikal ibu yang suka masak ya. Jadi emang masak pun standar gitu. Jadi ya kadang masak, kadang enggak. Ya bener sih kata suami waktu itu emang ada aja walaupun dikasih 50.000 tapi kita makan bareng sama siapa. Kita nggak bayar gitu sih. Oke. Tapi kalau kamu sebagai istri dari Gary Iskak tuh melihatnya gimana sih Gary Iskak yang dulu sinetronnya banyak, di sana di sini gitu. Terus ternyata kok gue cuma dapat 50.000 nih sehari-harinya. Hidup itu nggak selalu ada di atas, kayak roller coaster kan. Jadi ada saat di atas, atau kita ada di bawah, atau guling-guling, Ya, atau tapi hebat tiduran, naik lagi, turun lagi. Jadi Jadi istri yang hebat nih. Istri yang iya hebat jalanin maksudnya. Betul. aja. Cuman apakah ini pemikiran sudah ada dari dulu atau setelah kamu memang berubah menjadi jauh lebih baik? Apakah dulu juga kamu punya pemikiran yang sama seperti itu? Dari dulu memang prinsipnya segitu. Maksudnya dari orang tua pun ngajarin kita nggak selalu ada di atas. Jadi mau apapun keadaannya, mau sama siapapun, ya kalau emang lo harus di bawah, ya harus di bawah dulu gitu. Dan ini salah satu istri yang rata-rata, tapi kan kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang agak susah cari istri yang bisa nerima. Masih ada kalau. Bisa nerima dikasih berapapun sama suami. Iya, kalau sekarang kan Sekarang kebanyakan susah kan- banget di era milenial, Iya. susah banget. Makanya kalau ada perempuan yang nggak menuntut skincare, nggak menuntut tas, nggak menuntut aneh-aneh, diterima iya-iya aja, bahkan tidak berbicara mengenai nafkah, itu harus bersyukur jadi laki-laki. Enggak, tadi kan aku sedikit kayak lagi bengong gitu ya. Maksudnya bengong itu nginget zaman dulu ketika memang nggak punya uang. Iya. Kayak waktu itu aku juga pernah hidup yang 10.000, 20.000 gitu sehari namanya anak muda ya. Iya. Jadi cukup-cukup aja gitu. Berarti Benar, gitu ya. iya, Dan benar. ada-ada aja gitu berkah. Ada, iya. Iya benar. Karena soalnya bersyukur aja. bersyukur Ya, aja di saat gitu. itu orang bersyukur. Kan Dewi juga dulu pernah kan mengalami itu yang cuma ngekos dan Once Iya, kamu pernah. bersyukur Segitu pasti doang. bakal ada terus. Betul. iya. Tapi kalau keluarga kamu gimana? Pasti kan mereka juga pengennya anak perempuannya hidup berkecukupan, Gue juga guys. hidup yang nyaman, seperti apa yang mereka impikan. Enggak sih, alhamdulillah dari keluarga aku, keluarga suami juga kita open minded semua. Jadi
nggak yang kok anakku begini, enggak. Jadi ya udah nikmatin aja, jalan aja, syukurin aja. Makin banyak kita bersyukur nanti dikasih terus sama Allah. Oke. Kalau dari Gary Iskaknya sendiri gimana mikirnya? Apalagi dari kalangan selebriti, ngelihat kanan, kiri, depan, belakang, dengan kehidupan selebriti, stigmanya tuh orang, lah kalau orang Jawa stigmanya kan selebriti kehidupannya mewah, berkecukupan, hidup yang nyaman. Makanya saya nggak pernah bilang saya selebriti, saya aktor sama seniman. Jadi kalau yang udah beranggapan itu pasti punya konotasinya yang berbeda. Jadi saya lebih ngejalanin hidup sebagai seniman. Iya, dan memang kalau memang rezekinya seperti itu ya kita harus dijalanin. Kalau memang dikasihnya seperti itu ya kita harus bersyukur. Betul. Yang penting kan kalau sekarang udah bisa ngejawab tujuan kita bukan di dunia. Apa yang lo punya di dunia ini nggak akan lo bisa bawa di akhirat. Yang dibawa cuma amal ibadah. Apa yang mau banggain? Setuju. Iya. Nggak ada yang lo bisa banggain. Setuju. Tapi Mas Gary kalau sama Mbak Risa, maksudnya nggak pernah tergiur gitu kalau lihat teman-teman artis, misalkan atau apalagi teman dekat gitu, misalkan teman main kayak pamer, film bareng, maksudnya dia punya ini, tiba-tiba punya ini, maksudnya Ada dari hasil nggak? kerjanya ataupun dari hasil bisnisnya. Pernah nggak? Aduh, pengen Punya banget mobil deh baru, kayak dia. motor baru, Ada nggak istri kayak gitu? baru. Ya Allah. Nah yang terakhir kayaknya Mak, yang terakhir sih kayaknya enggak ya? Enggak ya? Gak, kok nggak tahu bilangnya? Gimana sih? Gimana kok nggak tergiur? Maksudnya nggak yang, aduh dia kok bisa kok gua nggak gitu gitu. Ada nggak perasaan-perasaan begitu maksudnya? Jadi gini ya. Jadi ikutan gue ini. Enggak sih, maksudnya enggak. Kalau zaman dulu iya. Iya kan? Kalau sekarang sih ya tadi baik lagi kayak tadi. Maksudnya lu ngapain? Apalagi sih. Udah capek lah. Jadi ada momennya ya? Kita Ada tuh waktunya ya? 11-12 sebenarnya. Kita tipe kalau orang yang kalau ngeliat, wah orang ini habis beli itu tuh kayak, Kalau sekarang 10 Bu. ngapain sih gitu? Sekarang 10 ini 10 nol ini Oh satu. gitu. Beda ya Pak bahasa. Tapi tadi menarik sih waktu dikatakan bahwa makanya aku tidak pernah bilang diriku tuh selebriti tapi seniman. Tapi kalau orang seniman itu kan ya udah hidup apa adanya dan berkreasi karena dia seniman. Tapi saya penasaran dengan perubahan pemikiran dan juga hidup yang dialami oleh seorang Gary Iskak. Nanti kita bahas lagi ya. Tapi ini kalau ngomongin soal karir, kita juga tahu bahwa yang namanya Gary Iskak ini kabarnya memang sempat mengalami kecelakaan saat bekerja, saat syuting. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Iya, lu dari lantai 3 kok. Di Taman Raya Senayan. Ketarik semua, Pak. Ketarik semua dong. Patan sampai parkiran luar mobil kedengeran patahnya. Lu patah kaki. Ya, lu mau macem-macem aja. Gak kenal tuh siapa tadi ya? Siapa ya? Lu apa? Sebelahnya yang nanyain. Emang kejadiannya kapan tuh, A? Udah lama, tahun 90-an. Oh belum lahir kayaknya apa ya? Jadi lagi syuting apa? Sinetron apa film? Film dulu maksudnya. Kalau nggak salah ya, lupa gue juga. Jadi memang adegannya lagi fighting gitu. Lompat dari lantai 3. Cuman yang megangin selingnya kayaknya bawahnya lumut. Mungkin licin kali. Jadi walaupun dipegangin tetap aja ngung gitu. Aduh. Nyungsep langsung. Oh, jadi memang pakai sling, tapi lepas dia. Lepas semua. Hah? Terus ini apa? Nggak ada? Kondisi fisiknya Simsalabim patah semua. Serius? Iya ini jadi. Patah? Patah. Mosok sih? Terus? Ya habis itu dibawa salah satu ke rumah sakit tuh. Baru tanyain doang, zaman dulu nih. Baru cek gini-gini doang, berapa? 1,5. Lu gila lu, ke sana aja. Nggak jadi. Akhirnya nggak jadi ke rumah sakit, tapi yang mana? Haji Naim jadinya ujungnya? Bukan. Mana? Cimande. Ini beneran dibawanya ke Cimande. Jadi keluar dari rumah sakit pindah ke Cimande. Ya Allah di Cimande di Batak itu. Cimande Bogor. Dijeritan atuh. Berapa lama itu bisa langsung sembuhnya? Lebih cepat kayak gitu daripada rumah sakit. Sebulan. Nah itu produksi atau proses syutingnya berarti terhenti sebulan atau digantiin sama orang lain? Karena udah di tengah-tengah jadi berhenti dulu. Mau nggak mau, jadi proses produksinya harus berhenti selama sebulan, baru syuting lagi. Habis sembuh syuting lagi? Dengan adegan yang itu lagi? Oh enggak. Kirain mau 2 kali. Tapi habis itu iya, pernah di salah satu stasiun judul lagi. juga beda judul. Mau bikin kayak bewas-bewas gitu. Jadi ngelompatin ke dek kapal. Itu dari situ 2 bulan setelah itu ya, lompat lagi, patah lagi. Iya Allah. Tapi keluarga nggak minta, udahlah Gary ngapain sih main film lagi kalau resikonya kayak begini?
Nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Waktu itu nggak ngomong ke ibu saya juga. Lo nggak ngomong gimana caranya nggak ngomong ke ibu 1 bulan, sementara itu kan prosesnya lumayan lama. Kan tinggalnya di tempat lain. Jadi nggak tahu. Tinggal sama orang tua. Terus juga nggak ngasih kabar ke keluarga juga. Nggak, takutnya ntar malah. Itu udah nikah apa belum nikah Mas Geri? Oh, alhamdulillah. Udah Apa? Udah. Oh iya, oke paham. Belum. Oh belum. Terus sampai sekarang trauma nggak kira-kira Mas Geri? Enggak sih, nggak trauma. Cuman kadang-kadang kalau masih muda begini kan suka ngilu-ngilu gitu kan. Oh. Efeknya sekarang. Sekarang efeknya. Lebih trauma nggak punya duit daripada trauma nggak jatuh karena kerjaannya kan. Kalau nggak punya duit kan lebih susah ya nggak sih? Kalau nggak punya duit bisa nyari, tapi kalau ini kan bahaya juga ya. Tinggal ke Cimande lagi kan. Gila. Tapi kan biasanya kalau misalkan syuting-syuting kayak gitu, mau film, mau sinetron itu kan ada stuntman kan. Ya. Stuntman? Stuntman, ya. Tapi nah, nggak mau itu kali kenapa ya, nggak Mas pakai kayak gitu Mas? Mas Geri yang nggak mau ya Nggak tipenya. mau. Kurang enak aja, kurang pas Kurang mainnya. total gitu Biasanya ya. kalau yang cowok tuh suka jarang mau kan kayak. Ini laki ya Ki. Kayak Jackie Chan kan Itu bilang. laki banget lah. Bulan puasa, tolong jangan membawa pengaruh buruk. Karena kami semua di sini laki. Siapa kita? Laki. Begitu kan? Laki. Boleh Bapak. Harus lebih baik, nggak boleh gitu. Kalau Mas Geri yang gitu Sebulan pasti dulu ya. orang lihatnya lucu. Coba kalau kita ya Karen ya, itu langsung Kalau kalian lambat merah tahayo. Langsung meeting besar. kalian itu bawaan guys. Mana? Bawaan. Ya, jadi laki-laki memang bawaan kita semua. Astagfirullahaladzim, thank you loh Kak. Gary Iskak, tapi kita mau kasih lihat ini satu artikel ya. Tolong tanggapi artikel yang satu ini. Benarkah ini pernah terjadi? Gary Iskak akui bahwa perjalanan karirnya sangat sulit, bahkan sempat diremehkan oleh senior saat di lokasi syuting. Diremehkan Siapa sih spill dong seniornya Mas seniornya Geri? di spill bisa nggak? Masih ada nggak sekarang orangnya? Masih. Masih eksis? Masih. Kayak Oh wow. Banyak sih, cuman kalau di zaman dulu itu justru saya nggak pernah merasa gimana-gimana. Justru malah bersyukur zaman dulu itu digituin karena mentalnya jadi kebil. Lebih kebil. Kalau di zaman sekarang kan gituin sedikit langsung Viral. Posting. Iya benar. ya kan. Kalau di zaman dulu tuh malah sekarang untung berpikirnya wah mungkin memang jalannya begini dan gue harus bisa ngebuktiin ke mereka kalau gue nggak seperti yang mereka bilang. Mereka pikirkan. Apa sih senioritas itu kayak apa? Apakah ada bullying juga dalam tanda kutip? Oh, bullyingnya bukan karena bullying fisik ya. Cuma mungkin dari perkataan. Sindir menyindir. Terus lagi adegan. Contohnya kayak gimana itu Mas? Tapi kan itu juga bisa dibilang sebagai bullying, kekerasan. Karena kekerasan bukan hanya secara verbal dan non verbal, tapi secara psikis juga kan. Itu yang gue omongin tuh, zaman sekarang begitu tuh. Norak kadang-kadang. Begitu ya? Semua dijadiin bahan. Kalau zaman dulu kan kalau kita sampai dilempar bangku. Sebutin juga nggak tuh kata kalimat-kalimatnya, boleh? Jangan. Kalian suruh contohin. Jadi Jangan. suruh contohin kalimatnya adalah. Berarti ada kalimat-kalimat kasar gitu keluar? Oh iya. Oke. Kalau sekarang udah kayak apa ya Mas ya? Oh iya. Kalimat Langsung kasar naik, terus apa? Ada fisik bisa dilempar apa? Oh iya, bangku pernah. Kenapa dilempar bangku gara-gara apa? Ya kalau di zaman dulu kan masih pakai roll film. Jadi satu roll film kotak yang itu kan harganya luar biasa. Jadi kalau kita salah dialog, Ya emosi gitu. ngulang, ya karena kan nggak bisa lihat, kalau sekarang kan ada VTR, ada TV, ada segala macam. Oh zaman dulu mau lihat dari mana? Kamera gini. Tawa lu lucu banget. Jadi karena itu dilempar. Oke. Yang pernah paling parah banget apa? Lucu ya. Apa ya, batu bata pernah juga. Ya Allah. Nggak masa. Benjol. Tapi nggak kena maksudnya. Terus Mas Geri nggak ngelawan? Biasa aja gitu? Ya emang nggak. Dilempar batu bata? Ya bukan yang mau ngelawan memang. Gimana? Dilempar batu bata Mas Gerinya gini, enggak kena. Pas mau marah bercanda. Maaf bulan puasa kami sekali lagi mengingatkan. Siapa kita? Laki! Ya, kita mau kasih lihat juga tapi perubahan dari seorang Gary Iskak buat sobat. Kali ya saya enggak. Buat sobat Ambiar ya, ini ada perubahan dari seorang Gary Iskak. Ya mungkin sobat Ambiar juga melihat perbedaan yang begitu signifikan dari Gary Iskak dari hidupnya. Ujian bertubi-tubi menimpa Gary Iskak hingga akhirnya memutuskan untuk hijrah.
Hijrah itu kan artinya bermacam-macam ya. Iya. Bisa berubah lebih baik, bisa berpindah tempat juga. Iya. Tapi kalau Gary Iskak kan jelas berubah lebih baik. Kalau Gary sendiri merasakan adanya perubahan itu saat kapan sih? Hijrahnya itu yang bagaimana? Iya. Gitu. Kalau ngomongin hijrah sesungguhnya kan artinya berat sekali. Ngejalanin juga berat. Makanya orang selalu ya dalam hati mudah-mudahan masih bisa istiqomah terus. Ya karena kan kita hidup di dunia ini kan nggak banyak ya. Kalau ngomongin agama sampai besok Pak. Iya benar. Iya kan maksudnya kita harus banyak bertanggung jawab ke sini ke sana ke sini ke sana. Nah perjalanan itu semua kan nggak selempeng apa yang kita kirain gitu, yang kita pikirkan. Iya. Harus dengan lewat begini, pasti lewat ini. Ada aja orang yang nggak suka, ada aja orang yang sirik, ada juga yang jahat memang bikin, ya teman-teman dari teman-teman itulah yang suka ngomongin, dia bikin jadi hancur gitu. Ya rencananya juga memang kita semuanya pasti akan hijrah ya, termasuk aku juga insya Allah tahun depan aku pengen hijrah, aku mau menutup semuanya jadi lebih rapih lagi. Apa menutup semuanya? Pakai apa ya lu Ini udah tertutup. Ini udah tertutup. Lu pakai gamis Lu tiap pakai apa hari lagi? udah kayak di rumah lu kaftan. Pakai kaftan, pakai apa? Jangan emosi Ramadan loh Tapi ini. tadi kalau dibilang bahwa hijrah itu pasti banyak cobaannya, dapat omongan dari sana kanan Betul. kiri. Tapi bagaimana tanggapan istri sendiri? Apakah hijrah itu keputusan berdua? Atau... Melihat perubahan Gary Iskak. Kan kamu pasti kenal Gary Iskak dari sebelum seperti sekarang, dari zaman dulunya. Ngelihat perubahannya tuh gimana? Kaget. Dalam pikiran kamu? Kaget. Kaget gimana tuh? Ada apa? Ya gitu lah. Ini orang kesambet kali ya. Iya kayak gitu kasarnya. Hah, tumben sholat, kok tumben mau puasa kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku agak shock sih, tapi ya itu mungkin memang benar kata Gary gitu, memang proses hijrah itu kan nggak gampang ya. Dari istri pun kayak bukannya mensupport malah kaget kayak gitu. Awalnya kaget. Emang iya masih adaptasi. Dia kaget apalagi gua. Ibunya pun juga kaget. Jadi tapi kan itu udah sebuah proses ya. Dan dari situ juga aku banyak belajar, ya udah sampai sekarang sama-sama belajar. Momen apa sih yang membuat seorang Gary Iskak saat itu mulai tersentuh dan Lebih mendekatkan diri kepada yang di Iya. atas. Udah capek aja, momen udah capek. Cuman apa ya, apalagi mau dikerjain gitu. Sekarang juga semua saya kerjain juga sama sih sebenarnya. Makanya kadang-kadang kalau saya ngomong, saya udah hijrah, nggak bisa juga. Iya betul. Saya mendingan Belajar. sekarang itu lebih, ini urusan saya sama Allah. betul? Gimana apapun itu nanti kan saya yang hadap Allah. Iya, masing-masing. Masing-masing. Jadi gimana kita di dunia ini untuk mencari supaya nantinya pas ditanyain itu kita bisa menjawab semuanya dan maunya sih langsung ke surga. Nggak harus neraka dulu. Cuman ya balik lagi susah. Ya, maksudnya kita bukan tidak melihat kata hijrahnya, tapi untuk pribadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga lebih baik secara pribadi, itu ya. Kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini buat seorang Richa. Richa Novisha awal mula hijrah diajak oleh Gary Iskak. Richa awalnya menolak sampai nggak bisa tidur. Oh gitu. Kenapa Teresa? Apa? Itu kadang sampai nggak bisa Menolak tidur. awalnya. Emang kalimatnya tuh awalnya tuh Gary Iskak ngajakinnya tuh gimana sih kalimatnya? Suruh pakai hijab. Memang Tete pertama awal nggak pakai hijab? Enggak. Oh, tuh pakai Jadi hijab memang setelah kan kalau di luar itu banyak. Itu yang dia bikin shock, itu shock. Bukan. Aku yang ngajak dia, tapi sebenarnya tuh kebalik, dia duluan, suami yang duluan berubah menjadi lebih baik. Terus tiba-tiba ngomong, Bun, kalau bisa pakai hijab ya. Aku cuma gitu doang. Ya. Terus aja. Dia nggak maksa dan emang caranya juga nggak yang nggak bisa ya nggak gitu. Cuma emang berbaik-baik gitu ngajaknya. Terus ya memang udah jalannya Allah kali ya gitu. Terus tiba-tiba temanku ngajak kajian nih ceritanya. Ayo Bun, mau ikut nggak? Aku lagi hamil kan anak kedua. Terus kayak aku nggak ngerti pakai baju apa. Terus beli hijab cuma 2. Terus abis selesai kajian, suamiku tuh kayak, Masya Allah, istriku cantik banget. Apa sih gitu? Aku kayak masih kayak gitu. Masih gitu kayak lah. agak apaan sih gitu ya, canggung-canggung gitu ya. Biasa aja gitu kan. Iya aku juga loh. Terus abis pulang dari kajian tuh aku nggak bisa tidur karena teman aku tuh ngomong, Bun mau lanjut nggak? Lanjut apaan? Aku tanya gitu. Pakai hijabnya? Nggak tahu, kan cuma buat kajian doang, ngomong gitu kan.
Dia juga nggak maksa, cuma bilang, kamu cantik deh pakai hijab. Terus aku nggak bisa tidur tuh, semalaman nggak bisa tidur. Oh, Karena ya? ada tuh orang yang dapat hidayah tuh dapat mimpi lah atau apa gitu. Aku nggak bisa tidur kayak lanjut enggak. Terus tiba-tiba besok ya udahlah pakai aja dulu. Baju mundur, Mbak. Iya baju mundur pakai. Ya udah Bismillah pakai dulu. Akhirnya dikasih kenyamanan, enak banget gitu. Dan hasilnya cantik sekali. Insya Allah. Luar biasa. Jadi dia yang merubah kamu. Yes, betul. Oke, buat Gary Iskak mau bilang apa sama istri? Kalian sendiri ada yang mau diucapin saling berdua? Apa suaminya? Oh iya. Mau bilang apa sama istri? Sebenarnya lebih selalu bersyukur aja. Gitu kan semua ini kan bukan dari kita ya, dari Allah pasti. Betul. Allah yang ngejalanin, yang ngegerakin. Betul. Jadi kita cuman lewat kita gitu. Jadi apapun itu selalu bersyukur, menikmati apa yang Allah berikan. Mau itu lagi kita di bawah, mau kita lagi di atas. Memang harus jalannya seperti itu. Dan tetaplah bertanggung jawab apa yang sudah dikasih tanggung jawabnya sama Allah. Jalannya seperti apa, dijalaninlah seperti itu. Silakan sampaikan untuk Richard. Udah nih Pak, baru saja nih ngomong. Mau lihat sama matanya dong, masa ngeliat ke depan? Mau bilang apa? Ini nih yang selalu begini, kenapa sih? Bilang dong. Dia berubah karena seorang Gary Iskak juga. Sampai akhirnya dia menemukan jati dirinya. Nah gini nih, maksudnya Bun, berubah itu bukan hanya karena dari saya. Iya, Saya selalu betul. menerapkan itu. Bener, emang karena Allah aja sih. Berubah itu karena sebenarnya. Allah, bukan Ya. karena saya. Ini semua adanya Allah, bukan karena dari saya. Yang mudah-mudahan baik lagi, ke depannya lebih bisa bersyukur lagi, menikmati apa yang Allah kasih Bun. Amin. Dan bertanggung jawab apa yang sudah dikasih tanggung jawabnya sama Allah. Amin. Amin. Apa lagi? Richard mau bilang apa sama Gary Iskak? Denca mau ngomong apa? Tatap dong, tatap suami. pandang. Tatap, Nggak mata. bisa begini. Mata ke mata. Iya, memang suamiku tuh selalu mengajarkan bahwa kamu apapun yang kamu lakuin jangan karena ayah tapi karena Allah aja. Mau apapun ya, jadi ya benar mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur aja sih selama ini. Dari up down gitu, kita masih tetap bareng-bareng dan selalu ingetin satu sama lain. Kita akan kembali saat lagi, tapi pagi-pagi Amir. Oke.